Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud, para asatidz, ustadzat, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka kita memanfaatkan waktu mengisi sisa-sisa dari usia kita dalam rangka taqarrub kepada Allah melalui majelis taklim. Mudah-mudahan semuanya ini akan memberikan kebajikan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali akan membahas masalah diniyah melalui kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, yakni kita sampai pada kesempatan ini halaman 16 baris ke-10 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala ta'ala an akhara minhum wa la irraja'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, an akhara, tentang yang lainnya, manusia yang lainnya. Kalau manusia yang di atas itu digambarkan adalah orang yang tertipu dengan waktu sehingga lalai dari beramal soleh. Kemudian Allah kemukakan tentang yang lainnya, minhum, dari mereka. Wala in raja'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Wala in raja'tu, dan apabila saya kembali, ila rabbi, kepada Tuhan saya, innali, maka sesungguhnya bagi saya, indahu, di sisi Tuhan, di sisinya, lal husna, yakni kebaikan, surga. Nah, ini ungkapan orang-orang yang soleh bahwa punya harapan besar, punya roja yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhkan yang dilarang, ya. Sehingga punya harapan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fandur rahimakallahu, maka perhatikan, wahai kamu yang dirahmati Allah, wahai engkau yang dirahmati Allah, perhatikan dari ucapan tadi. Bi ayyi syai'in wasafallahu, dengan apa Allah mensifatkan, Allah mencirikan ahibba'uhu, yakni orang ahbabahu, orang-orang yang dicintai, wa awliya'ahu, dan orang-orang yang wali-wali yang dicintai juga oleh Allah,
wa bughdaahu, dan musuh-musuh orang yang dibenci oleh Allah, wa a'daahu, dan musuh-musuhnya. Fa bi ayyil fariqaini iktadaita wa tashabbahta kunta ma'ahu. Maka engkau pikirkan tadi Allah sudah memberikan contoh orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang disukai, orang-orang yang dibenci, dan termasuk adalah musuh-musuh Allah. Fa bi ayyil fariqaini, maka dari dua kelompok tersebut yang mana iktadaita, yang engkau menjadikan ikutan, yang engkau jadikan teladan, wa tashabbahta, yang engkau menyerupainya, kunta mahahu, engkau bersamanya. Jadi tinggal pilih, ya. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Dan kami sudah berikan jalan, berikan petunjuk, najdain, yakni dua jalan, ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menceritakan di dalam Al-Qur'an akibat dari orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, keburukan, kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sekaligus ya memberikan contoh-contoh orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Tinggal pilih. Kehidupan ini adalah pilihan alternatif, kita mau yang mana, mau min ahlil khair atau min ahlis syar, jadi orang baik atau jadi orang buruk, mau min ahlil jannah atau min ahlin nar, mau jadi ahli surga atau ahli neraka, adalah ada di tangan kita pilihan tersebut, ya. Jadi tinggal lihat tuh, Allah udah gambarkan begitu rupa, ya. Yang mana yang kau ikuti dan yang mana engkau menyerupai bersamanya. Fa inna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka sesungguhnya orang yang menyerupai, orang yang menisbahkan, orang yang menyerupai biqaumin dengan satu komunitas, satu masyarakat, fahuwa minhum, maka dia termasuk adalah orang dari golongan mereka, ya. Ini nama tasyabuh, hati-hati kita, ya, menyerupai satu kaum, menyerupai ahli kebatilan, ya jadi ahli kebatilan juga kita, menyerupai ahlul haq, jadi ahlul haq juga kita, ya. Di malam tahun baru itu kan banyak yang menyerupai kebatilan, ya, ahli maksiyah, ahli mubazir, ya, buang-buang uang melalui petasan, gitu kan, ya. Nah ini orang yang menyerupai itu ya samalah dia, ya, menyerupai, ya berarti dia adalah dari golongan yang dia serupai. Kama waroda, sebagaimana ada riwayat tadi kaitannya dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa qad tabayyana laka, dan sungguh telah jelas bagimu, an malaikatillahi, tentang para malaikat Allah, wa anbiya'ihi, dan telah jelas bagimu tentang nabi-nabi Allah, wa ibadihi, dan telah jelas bagimu tentang hamba-hamba Allah as-solihina, yang soleh-soleh, annahum, bahwasanya mereka kanu adalah mulazimina li solihil amal, mereka senantiasa mulazamah, ya, senantiasa li solihil amal, yakni untuk amal-amal yang soleh atau untuk perbuatan yang soleh. Itu sudah digambarkan para malaikat, para anbiya, hamba Allah yang soleh, bahwasanya mereka itu senantiasa tak putus-putus, ya, berkaitan dengan masalah amal soleh yang mereka lakukan, istiqomah, ya. Sehingga dalam satu riwayat hadis sahih itu, syaddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yudkhila ahadakumul jannah bi amalih, atau kama qala Rasul. Syaddidu artinya ya sungguh-sungguhlah, atau syaddidu itu artinya istiqomahlah, ya,
wa qaribu dan sederhanalah. Wa'lamu dan ketahuilah annahu bahwasanya la yudkhila ahadakum al jannata bi amali. Bahwasanya tidak akan Allah memasukkan salah seorang kalian ke dalam surga kecuali dengan bukan dengan amalnya gitu. La yudkhila tidak akan masuk ke dalam surga itu dengan sebab amalnya. Ya. Ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasul masuk surga dengan sebab amalmu? Wala ana, ya tidak juga saya. Illa ayyataghamadi Allah bi rahmatin wa fadlin, kecuali memang Allah sudah memberikan kepada saya kasih sayangnya kemudian rahmatnya. Nah ini ya artinya memang hakikat kita masuk ke dalam surga itu bukan amal kita, tetapi karena kasih sayang Allah kepada kita. Tetapi kemudian di bagian lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, dan yang paling pokok adalah sadidu tadi. Sadidu itu artinya istiqomah. Jadi melalui istiqomah inilah ya kita akan dalam arti mendapatkan kasih sayang Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dengan sebab kasih sayang Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi bukan semata-mata amal kita, merasa kita amal kita udah baik dan kita pasti masuk surga. Tidak, kita tidak bisa memastikan ya bahwasanya diri kita adalah masuk surga. Ya, ini orang-orang yang banyak beramal soleh belum tentu, apalagi kemudian orang-orang yang tidak melakukan amal soleh, orang-orang yang jarang-jarang melakukan amal soleh, bagaimana kemudian dia mengharap untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mulazamah tadi, orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang istiqomah, ya mulazamah itu istiqomah. Istiqomah berkaitan dengan masalah akidah, istiqomah berkaitan dengan masalah ibadah, istiqomah berkaitan dengan masalah akhlak. Ya. Jangan sampai bergeser dari akidah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita dan kita rangkaikan dengan ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis kalau sudah akidahnya kuatnya, ibadahnya sahih, ya itu sudah otomatis nanti akhlaknya akan menjadi baik. Ya. Sahihul ibadah. Ya. Kemudian matinul khuluq, ya, akhlaknya akan menjadi kuat. Kita lanjutkan. Mereka senantiasa li solihil amal wa mujanibina lis-sayyiati, dan mereka senantiasa menjauhkan ya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wazulal, dan tergelincir kepada maksiat, ma'al khaufi, dibarengi dengan rasa takut, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, wal wajali. Jadi mereka melakukan amal soleh, meninggalkan perbuatan sayyiat, dibarengi dengan rasa khauf, rasa khosyah, ya. Makanya orang yang semakin soleh dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak semakin soleh tidak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rasa takut kepada Allah itu berkorelasi atau berkaitan erat ya dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Ya. Wa annal a'da'a, dan bahwasanya musuh-musuh, wa annal a'da'a, dan bahwasanya musuh-musuh Allah, kanu, mereka adalah, ala diddi min dzalika, berada di dalam hal-hal yang berlawanan dengan yang tadi itu. Kalau para malaikat, para anbiya, ya mursalin, orang-orang soleh, ya itu mereka senantiasa ya mulazamah dengan amal kebaikan dan menjauhkan amal-amal keburukan. Tetapi untuk musuh-musuh Allah itu berlawanan, bertentangan. Alal isyani, mereka berada di dalam senantiasa melakukan perbuatan maksiat. Wa tarkil ihsani,
dan meninggalkan berbuat ihsan, ya, berbuat baik, ya, tidak melakukan kebaikan. Ma'al ghururi, ya, dibarengi dengan rasa ketertipuan. Mereka tidak terasa tuh bahwasanya mereka tertipu. Walahum yash'urun, mereka tidak merasakan. Dalam Al-Baqarah awal itu yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini orang-orang munafik, ya. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Wal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, dan mereka tidak menipu illa kecuali anfusahum, mereka menipu diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakan. Nah, begitu pula bahwasanya ahli-ahli maksiat juga mereka tertipu dengan dirinya sendiri, tertipu dengan kenikmatan yang sifatnya sementara. Kemudian, ya, mereka begitu meninggal tidak mendapatkan apa-apa. Ghurur namanya, ya, mereka tertipu. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia secara keseluruhan illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang sifatnya menipu, kesenangan yang sifatnya sementara. Yang kata ulama disebutkan mata, disebutkan adalah tempat kesenangan, alladzi yatamatta'u bihil insan tsumma yazulu qalilan qalilan. Jadi dunia itu adalah kesenangan, alladzi yatamatta'u, yang disenangi al-insan oleh manusia, yang manusia itu senang. Tsumma yazulu, kemudian akan sirna, akan hilang, qalilan qalila, sedikit demi sedikit, ya, akan habis, tidak ada yang langgeng, ya. Usia kita masih muda, kita masih gagah, langkah kita masih cekatan, masih cepat. Pas begitu kita sudah tua, masuk usia 40 tahun terus ke atas, itu lemah mulai, ya, dalam badan jasad kita itu sudah mulai lemah, ya, yang tadinya kuat menjadi lemah, tidak langgeng, tidak kuat terus, ya. Kemudian juga apa sajalah kehidupan kesenangan dunia, makanan yang kita senangi, ya, itu juga kalau kelamaan itu juga itu membosankan, ya, lama-lama tidak enak, ya. Kemudian dunia, harta benda, ya, baru-baru iya, ya, kita begitu beli mobil baru, ya, motor baru, terasa nikmat, lama-lama habis itu semuanya, jadi sirna, ya. Itulah. Sedangkan akhirat itu, ya, penuh dengan kenikmatan, jannatun na'im, ya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Na'im, nikmat itu adalah yang senantiasa, ya, kenikmatan yang tak ada henti-hentinya, ya, tidak ada sirnanya, tidak ada kadaluarsanya. Sedangkan semua kenikmatan dunia itu ada kadaluarsanya, ada dalam arti apa namanya, ghurur tadi, mataul ghurur, kesenangan yang menipu sifatnya, ya. Mal ghurur wal amni min makrillahi, dan mereka, ya, merasa aman dari makar Allah, ya, merasa tertipu, merasa punya harapan besar kepada Allah, tetapi kemudian tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada harapan tersebut, ya. Mereka merasakan bahwasanya, ya, mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah ahli maksiat, ya. Merasa bahwasanya akhir kehidupan ini akan masuk surga, padahal tidak melakukan hal-hal yang menuju ke surga tersebut, ya. Mereka merasa aman, ya, tidak merasa khawatir, ya, terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Wa tamanna 'ala Allah, dan mereka berangan-angan terhadap Allah. Angan-angan mereka. Fakhtar, maka pilihlah linapsika, untuk dirimu, suhbata khairil fariqaini, maka pilihlah untukmu teman kebaikan dari dua kelompok tersebut, ya, kelompok yakni orang-orang baik dan kelompok orang-orang buruk, ya, tinggal pilih, ya,
engkau pilih dari dua kelompok tersebut. Wa tasyabbah bihim, dan menyerupailah mereka, ikutilah mereka atau menyerupakan mereka, orang baik ya kebaikan, fil a'mali, dalam perbuatan-perbuatan, wal awsafi, dan sifat-sifat, takun ma'ahum, ya kamu akan bersama dengan mereka insyaallah, insyaallah. Jadi tinggal kita tentukan saja dah tuh, pilihan sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana jalan yang ke surga, mana jalan yang ke neraka, mana teman-teman yang akan membawa kita ke surga, mengajak kita ke surga dan bertemu kita di surga, kemudian mana teman-teman yang juga akan ya menghempaskan kita ke dalam neraka dan akan bertemu dengan mereka juga. Na'udzubillah ya Allah. Wa'lam, ketahuilah, anna amaniyal maghfirati ma'al kasali wal bitalati min adharri syai'in alal insani. Ketahuilah anna amani al maghfirati, sesungguhnya angan-angan ampunan, hayalan mendapatkan ampunan, ma'al kasali, dibarengi dengan rasa malas, wal bitalati, dan juga tidak mengerjakan apa-apa, nganggur, bitalah, min adharri syai'in, adalah termasuk dari sesuatu yang paling berbahaya alal insani, terhadap manusia. Sehingga di dalam masalah libat itu ada dikemukakan berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan dosa kemudian berharap ampunan Allah, ya. Sehingga itu yang kaitan dengan masalah merusak hati, hatinya menjadi rusak, senantiasa hatinya itu harapannya begitu besar tetapi tidak atau minta ampunan, ya, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa yuzdibuna, mereka berbuat dosa kemudian mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi meremehkan perbuatan-perbuatan dosa, udahlah gampang. Ya, nanti juga kita tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih muda, ya kan. Kerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk, enggak apa-apa, jangan yang baik melulu, ya. Enggak bisa nih pikiran, namanya amani, angan-angan, ya, hayalan, ya, hayalan. Jadi anna amaniyal maghfirah ma'al kasali, dibarengi dengan kemalasan, wal bitalati, dan tidak ngapa-ngapain, nganggur, min adharri syai'in alal insani, termasuk sesuatu yang paling berbahaya buat manusia, karena akan begitu terus selamanya. Wa qad fashat ala alsinatil mukhallitun, dan sungguh bahwasanya, ya, terhadap lidah itu bercampur min ahli hadzal zaman, jadi ucapan-ucapan orang zaman ini, ya, itu terhempaskan ucapan-ucapan, ya, walidzalika, maka dan yang demikian itu tawalna al-kalam fiha, kita akan bicarakan itu. Jadi ungkapan-ungkapan, ya, ungkapan-ungkapan yang menjadikan bahwasanya dia panjang angan-angan atau semacam hayalan-hayalan terhadap ampunan, ya, padahal dia tidak mengadakan perubahan di dalam dirinya, ya, tidak mengadakan perbaikan-perbaikan tadi, karena sudah hatinya itu sudah rusak dengan dia melakukan perbuatan dosa, kemudian terus mengharapkan ampunan. Betul sih, kita mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian jangan terus-terusan kita melakukan perbuatan dosa, ya. Begitu kita bertobat, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan kita hentikan semua aktivitas hal tersebut. Dan termasuk syarat dari diterimanya taubat tersebut, ya, adalah menghentikan al-iqla, menghentikan perbuatan dosa itu. Kemudian yang kedua an-nadam, yakni merasakan penyesalan, ya,
dari melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, yang ketiga adalah al-azmu ala alla ya'uda fil mustaqbal. Ya, dia berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan itu di masa berikutnya. Ya. Jadi ini 3 syarat ya diterimanya tobat. Ya, ya, menghentikan perbuatan, menyesali, dan tidak pernah terlintas dalam pikirkan, hilangkan dalam pikiran itu untuk kembali melakukan perbuatan itu lagi. Ini kalau haknya hak Allah. Kalau hakul adami, satu lagi tambahannya, minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, ya. Kepada orang yang pernah kita ghibahi, ya, itu minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau tidak diterima oleh Allah, karena kaitannya juga urusannya dengan manusia, hakul adami. Min ahli hadza zaman wal zakat tawalna al-kalam fiha. Ya, oleh karena itu kita memperpanjang pembicaraan pada hal tersebut rojaan dengan harapan ayyan fa'allahu bihi, Allah memberikan manfaat dengannya, min waqfin alaihi. Ya, dari kita banyak berhenti dan membicarakan itu tadi, ya, ucapan-ucapan orang di zaman ini yang akan menjadikan dia itu bagian dari, ya, amanillah, ya, amani Allah, yakni bagian dari, ya, angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhum, tentang mereka itu tadi. Fayantabihu atau fayuntabahu, maka akan diingatkan atau akan mengingatlah orang itu. Fayantabihu an ghaflatihi, dari kelalaiannya, akan ingat dari kelalaiannya. Wa yastaiqidu, dan akan sadar, min raqdatihi, yakni dari tidurnya, indama ya'lamu, pada saat dia mengetahui, anna ahlan nubuwah wa ahlas shalah, bahwasanya para nabi dan ahli kebaikan, kanu fi nihayatil khaufi minallah, mereka berada di dalam rasa takut yang maksimal dari Allah, hatta kana, sehingga adalah, ya, nabiyan, Nabi, ya, Muhammad Rasulullah yaqul, Nabi Muhammad SAW bersabda, lau akhadani Allahu ana, seandainya Allah mengambil aku, wa bana Maryam, dan anaknya Maryam, Isa, bima jannat hatani, ya, yakni dengan dua hal, yakni Nabi tunjukkan kepada asyababa wal ibham, ya, yakni jempol kemudian telunjuk, ya, la'adzabana thumma lam yadlimna syai'an, niscaya, ya, Allah akan mengadab kami dan dia tidak mendolimi kami sedikit pun, ya. Wala syakka, dan tidak ragu-ragu, annal anbiya'a, bahwasanya para nabi, wal auliya'a, dan juga para wali, a'rafu billahi, adalah orang yang paling mengenal Allah, wa bi karamihil adim, dan orang yang paling kenal dengan, ya, kemuliaan yang agung, wa rahmatihil wasi'ah, dan kasih sayang Allah yang luas, min ghairihim, daripada selain mereka, ya. Tapi kemudian mereka itu masih merasakan tadi asyaddu khaufin, takut yang masih maksimal, ya. Padahal termasuk adalah, ya, para nabi, Nabi Muhammad SAW termasuk maksum, ya, adalah orang-orang yang terjaga dan dijamin masuk surga, ya, terjaga dan bermaksiat dijamin masuk surga, tetapi kemudian masih termasuk, ya, mohon ampun kepada Allah, istighfar, melakukan ibadah, ya, yang betul-betul ibadahnya itu benar-benar dia melakukan ibadah, ya. Tetapi kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan para nabi dan orang soleh, kita tenang-tenang aja, anteng-anteng aja, kita tidak melakukan ibadah. Berapa banyak orang yang tertawa-tawa di dunia ini,
Ya, kemudian mereka ya bercanda-canda dalam kehidupan ini. Mereka tidak memikirkan bahwasanya apa yang mereka perbuat dalam kehidupan ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Untuk kebanyakan manusia ya tertipu tadi dengan ya kehidupan dunia. Padahal para nabi tadi orang yang paling tahu berkaitan dengan masalah Allah. Ya, orang yang paling dalam arti tahu berkaitan dengan masalah kemuliaan Allah dan kasih sayang Allah yang luas dibandingkan dengan lain. Falam yabqa, maka tidaklah ada kekal tersisa illa kecuali ayyakuna ahlut takhlid wat tafrid, adalah ahlu taklid yang campur aduk. Artinya entar taat, entar maksiat, entar taat, entar maksiat, taklidnya. Wat tafrid, dan juga yang sering melalaikan. Aula bil khaufi, lebih utama dengan rasa takut min kulli wajhin, dari berbagai arah. Wala kulli halin, dan juga dalam setiap keadaan. Ya. Itu kita yang tadi sebutkan orang-orang yang ahli taklid, ahli tafrid, ya. Itu kemudian ya mereka tidak lebih banyak rasa takutnya, padahal mereka yang seharusnya juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dibandingkan dengan tadi hamba-hamba Allah yang soleh. Karena memang itulah bahwa rasa takut itu ya akan muncul dari kebaikan yang kita lakukan. Semakin banyak kebaikan yang kita perbuat, akan semakin banyak pula ya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para nabi itu kan orang yang paling takut, rasul ya. Sehingga mereka itu ya lebih banyak ya melakukan kebaikan dibarengi tadi dengan rasa takut ya, kebaikan dilakukan. Nah, ini yang kita lihat ya berkaitan dengan betapa gambaran orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk, kita tinggal dipersilakan milih ya. Kemudian banyak orang yang tertipu juga ya, mengharapkan ampunan tetapi kemudian malas ya. Ya, padahal termasuk di dalam kita doa kita itu Allahumma inni a'udzubika ya termasuk minal kasal ya, ada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubdi wal bukhl wa a'udzubika minal al kasal, gitu kan ada ya. Itu dalam doa ma'surat yang kita baca. Kita berlindung dari rasa malas ya. Mager, malas bergerak ya, malas untuk melakukan sesuatu. Ya, ini penyakit ya yang paling berbahaya ya pada manusia. Wallahu a'lam bishawab ya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi menjelang syuruk. Kalau ada hal yang perlu diperbincangkan kami persilahkan. Silakan ada, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Wa'lam ya, selanjutnya. Enggak ada. Ya, aman katanya. Wa'lam, dan ketahuilah annal mutamanni al-maghrur, sesungguhnya orang-orang yang berangan-angan dan tertipu, maqtu'ul hujjati, terputus alasannya, argumentasinya, kagak ada tuh argumentasi. Bi aisiri mutunatin, dengan alasan-alasan yang paling mudah ya. Fa idza qala, maka apabila dia berkata, nih alasannya nih akan terpatahkan. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la tadurruhu dzunub, ya tidak membahayakan Allah itu dosa-dosa. Arti dosa yang kita lakukan itu tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu ya mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Tadur artinya membahayakan ya. Tidak membahayakan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah ya. Wala tanfa'u ta'ah, dan tidak bermanfaat ketaatan yang kita lakukan. Wa huwa ghaniyun, dan Allah itu maha kaya, anni, dariku. Jadi sesungguhnya kata dia omongannya itu
ya, bahwa dosa-dosa yang kulakukan itu tidak membahayakan Allah dan tidak memberikan manfaat ketaatan yang kulakukan. Allah Maha Kaya. Wa an amali, dan Allah Maha Kaya juga dari amal perbuatanku. Sekalipun aku berbuat dosa, tetap Allah kedudukannya sebagai Tuhan yang disembah, tidak bergeser. Sekalipun ku berbuat taat, Allah tetap kedudukannya sebagai Tuhan. Ya. Fakul, maka katakan lahu kepada orang tersebut, sodakta, engkau benar. Ya. Walakin, dan akan tetapi, az-dzunubu, dosa itu tadurruka, akan membahayakan engkau, berakibat kepada engkau. Allah tidak berakibat. Allah tetap, dia kedudukannya sebagai yang tinggi, pencipta, ya, khalik, ya, Tuhan, ya. Tetapi kalau kamu melakukan perbuatan keburukan, perbuatan maksiat, ya, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan membahayakan kamu sendiri. Wa ta'atu, dan ketaatan itu tanfa'uka, memberikan manfaat kepadamu. Wa anta fakirun, dan engkau fakir, enggak punya apa-apa, ilal amalis sholih, untuk melakukan kebaikan. Tsumma kullahu, kemudian katakan lagi kepadanya, uqud, duduk, anil kasbi, untuk berusaha, wal harokati, dan bergerak, wassa'i, dan jalan, ya, lil ma'ashi, untuk mencari kehidupan. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala qaddamina laka ar-rizqa, telah menjamin rizki kepadamu, wa khazainis samawati wal ard, dan juga simpanan-simpanan yang ada di langit dan di bumi sudah ditentukan, fi qabdatihi, ada di dalam genggaman Allah. Fasaufa yaqulu, maka dia akan berkata, laka, kepadamu, sodakta, engkau benar. Walakin la budda, akan tetapi tidak boleh tidak, minas sa'i wal harokah, untuk berusaha dan bergerak. Wa qallama ra'aina, dan sedikit sekali apa yang telah kita lihat, syai'an, sesuatu, yuhsalu, dihasilkan, biduni dzalika, tanpa ada bergerak dan berusaha. Fakul lahu, maka katakan kepadanya, inna dunya allati amarakallah, sesungguhnya dunia yang Allah perintahkan kepadamu, ya, bitarkiha, untuk meninggalkan dunia itu, wa nahaka, dan melarangmu, anir raghbah fiha, untuk cinta berlebihan berkaitan dengan dunia, ya, wa domina laka qadral kifayah, dan Allah memberikan jaminan sekedar, ya, kemampuan, minha la tuhsalu, itu tidak diperoleh, illa bisa'i wal qalabi, kecuali dengan, ya, berusaha dan juga mencari, ya. Jadi masalah-masalah keduniaan aja kan udah jaminan Allah tuh, rezeki, ya, udah ditentukan oleh Allah. Kemudian juga pintu-pintu langit, pintu-pintu rezeki dari langit, dari bumi, Allah sudah tentukan. Tapi kalau kita tidak bergerak, tidak mencari, kan kagak dapat, gitu. Jadi itu akan bermanfaat buat kita juga tadi. Ya, kalau Allah sih tidak membutuhkan, kita yang fakir, kita yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau tadi kalimatnya bahwasanya Allah tidak akan, ya, dibahayakan oleh sesuatu yang kita, dosa-dosa yang kita perbuat, dan tidak juga memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jawabannya tadi adalah betul itu. Tetapi kemudian dosa-dosa kamu itu, ya, akan berakibat kepada kamu, dan begitu pula bahwasanya ketaatan itu akan memberikan manfaat kepadamu, ya. Bandingannya berkaitan dengan masalah hal-hal yang rezeki Allah sudah tentukan, ya, sudah jamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita tidak bergerak, tidak berusaha, ya, untuk mencari rezeki tersebut, ya, kita tidak dapat. Ya, begitu pula bahwasanya kalau kita tidak berusaha untuk beramal soleh, ya, tidak dapat surga. Sebaliknya, kita melakukan perbuatan dosa, kita akan memperoleh neraka, ya. Nah, ini, ya, bandingan dari pembicaraan tersebut, ya. Makanya perlu yang namanya, ya, usaha itu adalah wajib, ikhtiar adalah wajib, ya, untuk mendapatkan, ya, kemuliaan atau rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
wal akhiratul lati, dan akhirat yang raghabakallahu fiha, yang Allah berikan dorongan untuk mencari akhirat. Ya, Allah memotivasi untuk mencari akhirat. Wa amaraka bi talabiha, dan Allah menyuruh untuk mencari akhirat tersebut. Wa akhbaraka fi kitabihi, dan Allah memberitahukan di dalam kitabnya, wa ala lisani nabihi, dan ya melalui lidah nabinya, bi annaka la tanju fiha, bahwasanya engkau tidak akan ya selamat ya dari akhirat, fiha min adabihi, dari siksa Allah, wa tafuzu bisawabihi, dan engkau tidak akan sukses dengan memperoleh ganjarannya, hatta tas'a, sehingga engkau berusaha laha untuk hal tersebut ya. Wa tajtahid fi talabiha, ya, dan bersungguh-sungguhlah di dalam mencari berkaitan dengan masalah akhirat ya. Jadi nggak mungkinlah satu omong kosong kita menginginkan bahwasanya akhirat kemudian kita tidak kejar, kita tidak cari, dan kita menginginkan untuk terhindar dari neraka, tetapi kemudian justru ya pekerjaan yang kita lakukan pekerjaan ahli neraka. Makanya doa yang diajarkan sering kita kemukakan bahwasanya ya Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga, wa ma yuqarribu, dan kami mohon juga apa saja yang bisa mendekatkan kami ya ke surga tersebut ya, min qaulin berupa ucapan, ya amalin perbuatan, wa i'tiqadin dan keyakinan. Sebaliknya, Allahumma na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu ya, kami berlindung kepadamu minan nar, dari api neraka, wa ma yuqarribu biha, dan juga apa saja yang mendekatkan, kami berlindung dari apa saja yang mendekatkan kami ke neraka tersebut, min qaulin berupa ucapan, wa amalin perbuatan, wa i'tiqadin dan keyakinan ya. Jadi harus dibarengi dengan ya, di samping kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni juga hal-hal yang mendekatkan diri kita ke surga itu ya kita mohon kepada Allah. Hal-hal yang menjauhkan diri kita mohon perlindungan, dan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari neraka itu ya juga kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya bahwasanya akan menjadi lengkap ya apa yang bukan sekedar bahwasanya lisan saja tanpa perbuatan, itu nanti dikenal dengan istilahnya adalah ahmaq ya, yakni orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya wa tajtahid fi talabiha, yakni bersungguh-sungguhlah dalam mencari masalah akhirat tersebut. Jadi kehidupan ini adalah serius untuk memperoleh ya kemuliaan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keinsapan, kesadaran diri kita untuk senantiasa bahwa fokus tadi akhirat itu yang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dunia itu yang dilarang kita untuk mencintainya berlebihan. Itu akan betul-betul tertanam di dalam diri kita, sehingga yang ada adalah ketaatan yang kita lakukan, dan kita jauhkan perbuatan maksiat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaramatil fatihah wa bimu'jizatil fatihah anta ja'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syakian aw mahruma wa anta ja'ala jami'a a'malina wa ibadatina wa harakatina wa sakanatina wa hayatina wa mamatina
khalisatan li ajlik wa li ridhak wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wakhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ij'al inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.